Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi sejarah peminatan kelas 12, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Nah, fokus utama dalam video kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan teknologi di Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa yang terjadi di antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, perlombaan teknologi tersebut ternyata berdampak kepada negara-negara yang ada di dunia, dan juga itu berdampak kepada kehidupan yang ada di Indonesia juga, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dampak dari perkembangan teknologi yang terjadi di dunia semasa atau selama berlangsungnya Perang Dingin. Yang pertama, munculnya televisi. Tidak hanya menghibur, televisi juga telah secara radikal mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi, membawa penonton lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Jadi televisi merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang terjadi di Eropa sana. Kemudian transistor melahirkan era digital, di mana pada tahun 1958 sirkuit terpadu pertama sekelompok transistor pada sebuah chip silikon tunggal ciptakan menggembar-gemborkan abad komputerisasi modern. Kemudian teknologi nirkabel. Hari ini ponsel, pager, dan satelit memungkinkan orang untuk berkomunikasi, memata-matai musuh, melacak cuaca, dan mengelilingi dunia dengan lebih presisi dan mudah. Kemudian penerbangan luar angkasa. Perjalanan luar angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit. Nah, tadi itu merupakan dampak yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada radar. Radar dapat mendeteksi pesawat dan permukaan kapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar juga membantu sekutu memenangkan Perang Dunia yang Kedua. Kemudian jaringan global berupa ATM. Anjungan tunai mandiri atau ATM memulai debutnya pada tahun 1969, memungkinkan kita melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun, dimanapun yang kita inginkan. Sangat praktis, bukan? Itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang dirasakan bangsa Indonesia. Kemudian satelit komunikasi berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global, sehingga suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif cepat. Jadi persebaran informasi pun semakin masif kita bisa dapatkan. Kemudian internet. Peluncuran satelit pertama di dunia, Sputnik 1 oleh Uni Soviet, memberikan katalisator yang diperlukan dalam bentuk jaringan komputer. Nah, jadi kita bisa mengandai-andai ketika misalnya tidak ada yang namanya perlombaan teknologi luar angkasa, mungkin kita sampai hari ini tidak bisa merasakan yang namanya fasilitas internet. Seperti itu. Nah, tadi itu merupakan kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas yang kita rasakan dengan adanya perkembangan teknologi. Kemudian perkembangan ilmu teknologi di Indonesia itu sendiri itu bisa kita bagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama, masa kolonial, di mana pada masa kolonial ada dua. Yang pertama ada BGKW, yang kedua ada Lembaga Biologi Molekular Eichmann. Nah, setelah kemerdekaan ada beberapa lembaga, ada Badan Tenaga Atom Nasional,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPPT, LAPAN, Bakosurtanal, dan Badan Standarisasi Nasional. Kemudian dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang dikenal dengan Sistem Komunikasi Satelit Domestik PALAPA. Mereka membeli untuk memudahkan kita dalam menerima siaran televisi, sinyal radio, internet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian agak kebalik sebenarnya ini. Harusnya ini dulu, baru yang setelah kemerdekaan. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, pada masa pergerakan nasional untuk menunjang tersebarnya kesadaran ini diperlukan adanya media massa. Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang utama untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Jadi ini merupakan salah satu dampak yang kita rasakan dengan adanya perkembangan teknologi, di mana terciptanya media massa. Kemudian tercatat sebanyak 400 penerbitan dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Selain media cetak, radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada bulan Juni 1925. Kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah diperhitungkan oleh pemimpin dan angkatan muda Indonesia yang selalu mendengarkan radio luar negeri sejak akhir bulan Juli 1945. Bayangkan, kalau misalnya angkatan muda Indonesia dan para tokoh-tokoh bangsa waktu itu tidak sering mendengarkan radio, mungkin mereka akan ketinggalan informasi mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Dan mungkin kemerdekaan Indonesia akan semakin lama terrealisasinya seperti itu. Nah, ketika mengisi kemerdekaan, pada masa rezim Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangunan. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi rezim Orde Baru yang bertahan lebih dari 30 tahun. Pada masa rezim Orde Baru, TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. Hadirnya internet di Indonesia pada dekade akhir abad ke-20 membuka ruang publik baru bagi rakyat Indonesia yang telah jenuh dengan mesin indoktrinasi Orde Baru. Kemudian sebuah mailing list, milis terkenal, Apa Kabar, menjadi salah satu sumber utama pemberitaan dan diskusi yang tidak mengalami sensor mengenai Indonesia. Nah, jadi perkembangan teknologi itu juga sangat berdampak dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ketika Indonesia mengalami yang namanya revolusi fisik. Revolusi fisik itu kurang lebih sekitar tahun 1945 sampai 1949. Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para wartawan Indonesia mengambil alih surat kabar dan percetakan-percetakan yang dikuasai Jepang untuk menyebarkan berita kemerdekaan dan mendukung proklamasi. Radio Republik Indonesia dan juga radio-radio lainnya di daerah sangat berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Radio milik Jepang, Hosokan Rikyoko, diambil alih oleh pemerintah RI dan diganti namanya dengan Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Jadi sangat banyak manfaatnya perkembangan teknologi yang terjadi di luar sana bagi Indonesia. Tidak ada radio, mungkin tidak seluruh daerah yang ada di Indonesia mengetahui bahwasannya Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Tidak ada surat kabar, media massa, mungkin Indonesia juga belum seperti sekarang ini mengalami yang namanya euforia kemerdekaan karena kurangnya berita ataupun informasi yang mereka terima. Nah, kemudian revolusi hijau. Revolusi hijau, perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian, baik itu metode bertani maupun jumlah produksi pertanian selama periode 1950-an hingga 1980-an di negara-negara berkembang. Kelaparan yang terjadi di Meksiko dan Asia Selatan membuat para ilmuwan melakukan penelitian guna mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan.
Dipimpin oleh ahli agronomi Amerika, Norman Borlaug atau Bapak Revolusi Hijau, berbagai penelitian untuk meneliti varietas gandum dan beras unggul dilakukan. Hasil penelitian berhasil meningkatkan produksi biji-bijian untuk sereal dengan penggunaan benih tanaman unggul, sistem irigasi, pupuk sintesis, dan pestisida. Varietas unggul didapat dari persilangan atau breeding antar jenis tanaman atau rekayasa genetika. Dampak positif bagi negara-negara berkembang yang terlihat dari meningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut. Jadi revolusi hijau itu bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Akibat terjadinya beberapa kasus kelaparan yang menimpa berbagai negara, mau tidak mau mereka harus mencari cara supaya bisa mengatasi yang namanya kelaparan tadi. Ya tadi menciptakan varietas-varietas baru yang bisa digunakan untuk atau yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, revolusi hijau yang terjadi pada masa Orde Baru itu di mana pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi dengan perluasan areal pertanian, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara melalui panca usaha tani, yaitu yang pertama teknik pengolahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Revolusi hijau pada masa Orde Baru ini dilaksanakan sesuai dengan pelita atau pembangunan 5 tahun, yaitu dari pelita yang pertama sampai pelita yang ke-6. Jadi revolusi yang dilakukan untuk memberantas kelaparan di Indonesia itu dibagi dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan sebutan pelita pembangunan 5 tahun. Nah, kemudian dalam masa reformasi, revolusi hijau yang dilakukan dalam masa reformasi hingga hari ini berarti ya, karena reformasi itu termasuk hari ini. Pada masa reformasi dibentuk gerakan mandiri atau GEMA, termasuk gerakan mandiri hortikultura Tropika Nusantara, GEMA Hortina, menuju ketahanan hortikultura. Dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Tanaman atau komoditas utama hortikultura itu adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, mempunyai peluang pasar yang besar, dan mempunyai peluang pengembangan teknologi, yakni sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat unggulan. Seperti itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa untuk memajukan atau menerapkan yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka untuk memberantas kelaparan. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, dimana dalam video kali ini kita sudah sedikit membahas bagaimana sih dampak perkembangan teknologi bagi Indonesia. Ternyata sangat besar dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Nah, saya akhiri video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, salah penjelasan, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan dan mohon dikritisi di kolom komentar. Seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.